Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Sundo Pratama dengan NIM 22702310083. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal implementasi algoritma genetika untuk seleksi fitur pada klasifikasi genre musik menggunakan metode random forest. Bab yang pertama ada abstrak. Klasifikasi adalah proses pengelompokan data ke dalam kategori berdasarkan pola atau sifat tertentu. Berbagai metode telah digunakan untuk klasifikasi genre musik, termasuk Naive Bayes, CNN, dan KNN. Namun, hasil akurasinya masih bervariasi. Musik adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari dan memiliki berbagai jenis genre yang populer, seperti pop, disco, country, dangdut, jazz, blues, reggae, hip hop, rock, dan metal. Mengenali genre musik dapat dilakukan dengan memperhatikan melodi, irama, nada, dan tangga nada. Namun, dengan banyaknya data musik yang tersedia, diperlukan metode machine learning untuk membantu dalam mengklasifikasikan genre musik dengan lebih efisien. Random forest adalah salah satu metode klasifikasi yang unggul, karena dapat menangani kehilangan data dan outliers, serta efisien dalam menyimpan data. Namun, meningkatkan akurasi klasifikasi, perlu dilakukan seleksi fitur. Seleksi fitur membantu mengurangi dimensi data dan menghilangkan fitur yang tidak relevan, yang dapat meningkatkan kinerja model klasifikasi. Selanjutnya, tinjauan pustaka. 1. Algoritma genetika. Metode algoritma genetika dapat diterapkan dalam sistem data mining untuk mengklasifikasikan data agar mendapat informasi yang berguna pada data mining. Menurut Bahtiar tahun 2020. Algoritma genetika ini mencakup pada pengkodian fungsi optimasi sebagai array yang berisi bit-bit atau karakter yang berbentuk string untuk menggambarkan kromosom, manipulasi operasi string dengan operator genetik, dan seleksi sesuai dengan kebugaran atau fitness yang bertujuan untuk menemukan solusi terbaik dan optimasi yang dihadapi. Operator utama algoritma genetika yaitu yang pertama the crossover. Itu proses menukar bagian berdasarkan solusi atau kromosom yang menggunakan bagian parent lain dan membuat bentuk jenis kromosom yang tidak sinkron, yang mungkin sebagai solusi baru buat merampungkan permasalahan. Peran utamanya merupakan untuk menaruh pencampuran solusi dan konvergensi pada subruang yang membentuk solusi baru. Yang kedua ada mutasi, yaitu pergantian keliru satu bagian solusi yang dipilih secara acak, yang menaikkan keragaman berdasarkan polusi dan membentuk prosedur. 3. Ada seleksi fitness atau elitisme, yaitu penggunaan solusi dengan nilai fitness yang tinggi untuk lulus ke generasi berikutnya, yang sering dilakukan dalam beberapa bentuk seleksi dari solusi terbaik. Yang kedua, dari tinjauan pustaka ada random forest. Random forest pertama kali diterbitkan secara resmi oleh Leo Breiman pada tahun 2001. Random forest dikembangkan untuk memperbaiki metode pohon keputusan yang cenderung overfitted. Random forest adalah metode yang dapat digunakan untuk klasifikasi, regresi, atau tujuan lain. Random forest sebuah metode yang bisa meningkatkan akurasi, karena dalam mengembangkan simpul pada setiap node yang dilakukan secara random, random forest digunakan untuk membangun metode pohon keputusan yang terdiri dari root node, internal node, dan left node, dengan mengambil atribut dan data secara random sesuai dengan ketentuan, menurut Ranli dan Sibanon tahun 2022. Metode penelitian. Di sini ada alur penelitian dilakukan dengan langkah-langkah yang dirancang agar penelitian dapat berjalan dengan baik. Alur penelitian dapat dilihat pada gambar tersebut. Alur penelitian yang pertama ada pengumpulan data. Dataset yang digunakan adalah dataset musik Gitzans yang berjumlah 1000 data dan memiliki 26 fitur yang terdiri dari 10 genre yang mencakup blues, classical, country, disco, hip hop, jazz, metal, pop, reggae, dan rock. Yang kedua ada pengumpulan data awal. Sebelum melakukan klasifikasi pada dataset yang digunakan, harus dilakukan pre-processing terlebih dahulu terhadap data agar format data tersebut sesuai dengan yang diperlukan oleh algoritma klasifikasi yang digunakan. Selanjutnya, dari alur penelitian ada permodelan. Pada tahap ini,
Pertama kali dilakukan klasifikasi menggunakan random forest tanpa seleksi fitur. Kemudian tahap kedua dilakukan klasifikasi menggunakan random forest dengan data yang sudah dinormalisasi tanpa seleksi fitur. Kemudian selanjutnya adalah dilakukan klasifikasi menggunakan random forest dengan seleksi fitur. Terakhir, dilakukan klasifikasi menggunakan random forest dengan data yang sudah dinormalisasi dengan seleksi fitur. 4. Evaluasi. Tahap evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat akurasi dari hasil penggunaan metode. Pada proses pengujian dikenal sebagai confusion matrix yang merepresentasikan kebenaran dari sebuah klasifikasi. Confusion matrix berisi informasi aktual dan prediksi pada sistem klasifikasi. Ada 4 nilai yang dihasilkan dalam tabel confusion matrix. Di antaranya yang pertama ada true positif atau OTP, yang kedua ada false positif atau FP, yang ketiga ada false negatif atau FN, dan yang terakhir ada true negatif atau TN. Selanjutnya, pengolahan data awal. Data yang digunakan pada penelitian ini berisi 10 label ekstraksi genre musik dengan jumlah 1000 data audio yang masing-masing berdurasi 30 detik. Dataset tersebut dari Getzans atau GitHub, dan dataset tersebut memiliki 26 fitur dataset yang sudah dimasukkan ke Google Colab yang digunakan dalam penelitian seperti tabel yang sebelumnya. Dan di sini adalah gambar tabel asli dari 1000 data audio. Pengumpulan data. Pengkodian label. Pengkodian label atau label encoding merupakan proses pengubahan label ke dalam bentuk numerik. Proses pengkodian label ini membantu mengubah bentuk label pada dataset menjadi bentuk yang lebih mudah dibaca oleh mesin. Karena sebagian besar algoritma pembelajaran mesin bekerja lebih baik dengan data numerik. Tabel 2 dapat dilihat perubahan label awal menjadi label dalam bentuk numerik pada dataset genre musik. Normalisasi data. Normalisasi adalah teknik pensangkalan di mana nilai-nilai disangkalkan ulang sehingga akhirnya berkisar biasanya antara 0 dan 1. Teknik ini juga dikenal sebagai penskalaan min-max. Seleksi fitur dengan algoritma genetika. Langkah-langkah yang pertama ada inisialisasi populasi, yaitu membuat populasi awal dengan representasi bilangan biner untuk setiap fitur. Selanjutnya ada evaluasi populasi, yaitu menggunakan parameter algoritma genetika seperti probabilitas, crossover, dan mutasi. Selanjutnya ada seleksi, yaitu milih kromosom dengan nilai fitness tertinggi. Dan terakhir ada crossover dan mutasi, yang menghasilkan kromosom baru untuk memperbaiki populasi. Hasil dan pembahasan dari akurasi. Model dengan seluruh fitur menghasilkan 62% akurasi, seperti pada tabel gambar yang pertama. Lalu selanjutnya ada normalisasi. Akurasi meningkat menjadi 59%, seperti pada gambar berikut. Ada 50% tingkat akurasinya. Terus selanjutnya ada seleksi fitur menggunakan algoritma genetika pada data yang tidak dinormalisasi mencapai 65%. Berikut gambar dari seleksi fitur menggunakan algoritma genetika. Selanjutnya ada seleksi fitur menggunakan algoritma genetika pada data yang dinormalisasi mencapai akurasi tertinggi, yaitu 67%. Di sini ada gambar tabel yang menunjukkan akurasi tertinggi, yaitu 67%. Jadi kesimpulannya adalah, dari manfaatnya, penggunaan algoritma genetika untuk seleksi fitur dapat meningkatkan kinerja klasifikasi genre musik. Yang kedua, menunjukkan potensi besar algoritma genetika dalam optimasi fitur untuk berbagai aplikasi. Rekomendasinya disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan dataset yang lebih besar dan mencoba metode klasifikasi lainnya untuk hasil yang lebih optimal. Terima kasih, sekian dari saya, Raditya Sunda Pratama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan saya lanjutkan dengan external validasi, yaitu bagaimana mengimplementasikannya di dalam Google Colab ya. Yaitu pertama-tama saya itu datanya sudah ada di Google Drive. Jadi saya menggunakan from Google Colab
import drive mount, yaitu berada di my drive, namanya itu Getezan ya. Lalu saya itu sebelumnya menginstal DApp. DApp itu berfungsi untuk algoritma genetikanya. Nah, setelah itu saya mengimport beberapa library ya, library Python, yaitu ada NumPy, Pandas, terus ada sklearn juga, dan juga DApp juga untuk algoritma genetikanya. Terus import random buat random, terus matplotlib untuk membaca ya, Pandas juga buat membuat tabel, terus ada Seaborn juga. Yang pertama-tama kita mengambil datanya dulu, load datapad, yaitu berada di sini. Lalu kita melihat data-datanya ada apa aja, dan hasilnya seperti ini. Lalu dilanjutkan membersihkan data-data, yaitu memastikan column string dihapus gitu, yaitu if file name in data column data drop column file name ya. Jadi jika tidak ada datanya ya tidak terbaca. Terus kita melakukan encode label genre menjadi numerik, dikarenakan label label genre itu bukan numerik, jadi kita melakukannya diubah menjadi numerik, dan hasilnya seperti ini. Yaitu kita bisa melihat sebelum ya cuma hanya 5 saja gitu yang terlihat di tiap bagiannya. Nah, setelah itu kita memisahkan fitur dan label menjadi seperti ini hasilnya. Ini fitur X yaitu 1000,58 dan Y 1000. Setelah itu kita melakukan normalisasi data, yaitu scalar sama dengan min max scalar ya, untuk mencari min max nya. Terus xscale scalar fit transform x, dan hasilnya seperti ini setelah fitur yang dinormalisasi. Nah, setelah itu saya implementasi random forest tanpa seleksi fitur, yaitu tanpa sebelum algoritma genetikanya dipakai, dan mendapatkan akurasi yaitu tanpa seleksi fitur yaitu 0,775, berarti sama saja dengan 77,5% ya. Nah, setelah itu saya inisialisasi algoritma genetika, terus mendefinisikan fitness function untuk algoritma genetikanya, yaitu ada seperti ini, yaitu def evaluate individual select feature sama dengan e for e in rank length individual if individual e sama dengan 1. Jika tidak, if not, select feature return 0. X select sama dengan X scale select feature. CLF sama dengan random forest classifier. N estimator sama dengan 100. Score sama dengan crossfall score. CLF X select Y sama CV sama dengan 5. Return score min. Belum ada hasilnya nih. Nah, hasilnya nanti akan ada di bawah sini, yaitu jalankan algoritma genetika. Ini kan cuma buat nganu algoritma genetikanya saja. Nah, ini kita lakukan algoritma genetikanya menggunakan DApp di sini. Nah, ini fungsinya DApp untuk ini. Creator grid fitness max base fitness weight, terus ada ini random terus
creator individual, terus box and fitur, terus match, mutate, select, evaluate. Terus kita inisialisasi populasi awal. Nah, terus menjalankan algoritma genetika. Terus ada evaluasi hasil akhirnya. Nah, hasilnya itu setelah saya menjalankan kode ini, dicarilah apa sih, kan dari 100 ini ya, dari 100 generasi ya, populasinya 26, dicari dah. Jadi dicari tuh sampai akhir, sampai 115. Nah, base fiturnya sampai 57. Terus cross validation akurasinya itu 0,639, sama aja dengan 63,9%. Nah, untuk implementasi random forest dengan seleksi fitur, yaitu hasilnya 0,7233334 lah, sama aja kayak 72%. Seperti ini, kita menggunakan X sama Y nya itu. Setelah itu kita evaluasi dengan confusion metric, dan hasilnya seperti gambar ini yang lebih jelas ya. Ini untuk cuma tulisan dan ini untuk gambarnya. Nah, untuk setelah itu saya melakukan klasifikasi random forest dengan seluruh data seperti ini, dengan PLT, X label yaitu untuk buat gambar ya, CLF, extract, split data untuk uji akhir, pelatihan model dengan fitur terbaik, terus menghitung akurasi keseluruhan, membuat tabel perbandingan akurasi per genre, dan hasilnya yaitu final akurasi with select feature yaitu 76,76% ya, dengan seperti tabel sebagai berikut. Untuk genre itu sesuai, itu seharusnya blues, rock, atau apa ya, itu sesuai dengan, nah, blues, classical, country, disco, hip hop, jazz, metal, pop. Ini ngurut semuanya seharusnya, tapi karena sudah diubah sih jadi numerik, jadinya menjadi angka gitu. Dan terus saya melakukan klasifikasi random forest dengan data normalisasi, dengan hasilnya akurasi yaitu 75,50%. Seperti ini hasilnya. Lalu saya klasifikasi random forest dengan seleksi fitur menggunakan algoritma genetikanya yang telah diuji tadi, yaitu mendapatkan akurasi dengan nilai 72,33%, dan hasilnya seperti ini. Sekian dari saya, dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.